Tes. Masuk belum, Mbak? Oke. The first control in 15 October 2019 and 22 October 2019, and the third control, your internet connection is unstable. The good condition. Masuk nggak suaranya? The diagnosis is chronic rhinosinusitis with orbital complication at causa odontogenic, have been fast and hilang lagi. The have been treated is ciprofloxacin, methylprednisolone, paracetamol, and with NaCl each day. The pathology anatomy result test on 11 October 2019 is ethmoidal polyp with non-specific inflammation, neutrophil domination. Kan nggak share screen ya? Belum ya? Oh, oke. Maaf dokter. Belum dok. Iya dok. Nah, the discussion is rhinosinusitis cavity. If less than 4 weeks, CRS if lasting more than 20 weeks. 2 or more symptoms, one of which should be either nasal blockage, obstructive nasal sinus, it called multisinusitis. If it involves all of paranasal sinus, it called pansinusitis. In this patient, he had symptom of nasal blockage and loss of smell with 1 year onset and of patient. Complication of rhinosinusitis is the orbit is the structure most commonly involved in complicated sinusitis. Orbital extension is usually the result of ethmoid sinusitis. This one, inflammatory orbital cellulitis postseptal, criteria Chandler superiosteal abscess, criteria 4 orbital abscess, criteria 5 criteria 5 is cavernous sinus thrombosis. Lid edem, no limit movement of visual change, diffuse orbital infection, inflammation without abscess formation, collection of pus between medial periosteum and lamina papyracea, impair extraocular movement, discrete pus collection in orbital tissue, proptosis and chemosis with ophthalmoplegia and decreased vision, bilateral eye finding and worsening of all organs. He had symptom left eye with them, no change in ocular movement, and no vision. This is in the right is normal cycles, health cycle. This is optimum is push. Secretion and composition is normal. Inhaled pollutants are absorbed in the tissue lining. Inhaled particle
and bacteria are removed by mucociliary clearance, mucociliary flow prevents local tissue damage, host defense resists infection, and ostium is open. In the left, this is cycle leading to chronic sinusitis. This is a nasal congestion or anatomic obstruction blocks airflow and drainage, mucus secretion stagnate, mucus thickens, cilia and epithelium are damaged, lack of drainage and thick mucus create culture medium for bacterial growth in closed cavity, retained mucus secretion cause tissue inflammation, bacterial infection develops in the sinus cavity, mucosal tightening creates further blockage. This is the anatomy is a complex osteomyelitis of maxillary sinus, and this is a fluid collected in sinus. Fracture, thin lamina papyracea, congenital surgical or traumatic dehiscence in the medial and superior walls, anterior and posterior ethmoid neurovascular foramen, volvulus, anatomy, the orbital septum is a connective tissue extension of the periosteum that is reflected in the upper and lower light. Simplified anatomy of the eye, paranasal sinus, and venous drainage. This is a picture the orbital compartment. And this is a orbital complication of sinusitis with Chandler's criteria. In the criteria 1, this orbital poseptal cellulitis picture B.
Banyak ceritain diri sendiri ya. Ya oke. Biar cepat aja ya. Mungkin kalau teman-teman ada masukan di setelah saya ya. Yang pertama, in profile picture itu tampilkan foto yang nggak ada tutup matanya. Jadi kita tahu posisi pasien sebelum terapi. Ya. Dicatat ada notulennya, minta tolong siapa nih? Ada siapa dulu? Boleh sama yang kecil ya. Yudis, Kak Yudis tolong dicatat ya Pak. Yang pertama profil picture-nya ya. Jadi yang ada yang matanya nggak tertutup. Jadi kita lihat before operasi seperti apa. Kemudian untuk endoskopinya, endoskopi evaluasi itu tadi kan banyak sekali ya. Itu ambil 3 aja. H+1 di tengah-tengah itu sama terakhir pemeriksaan mata mereka. Ya, jadi harus ada pemeriksaan mata dari bagian mata itu. Mereka juga periksa gerak bola mata. Ini kan nggak ada masalah ya, nervus-nervusnya nggak ada masalah, hanya bengkak aja gitu ya. Kehilangan mata bagian kiri, dokter. Oh, hilang? Nggak bisa lihat, berarti kena nervus orbitanya dong. Ini Chandler 1 tapi nya. Cellulitis preseptal doang. Nah, oke, kamu cari. Pertanyaannya, apakah Chandler 1 cellulitis preseptal itu bisa menyebabkan gangguan visus? Ya, kayaknya kurang tepat ya. Nanti kan tadi patofisiologinya udah bagus, sudah lengkap. Tapi kalau misalnya kamu bilang ini masuknya Chandler 1, kok ya udah ada gangguan visusnya. Terus apa lagi? Oh, ini tadi udah bagus, ada riwayat pengobatan pakai ciprofloxacin. Ditambahkan sudah berapa lama dia pakai ciprofloxacin, karena perlu ya untuk data maxilla apa? Kok lupa sih? Maksimal medikamentosa, astagfirullah. Ya. Jadi kan tadi kan Bu Krisna bilang ada dapat cipro bla 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 itu. Nah, itu sudah berapa lama dipakainya. Kemudian setelah kultur itu terapinya apa? Apa Bu? Dikasih apa? Untuk obat pelangi dikasih ciprofloxacin, dokter. Cipro, katanya semua resisten kecuali Glinda. Saya salah lihat ya? Bu Tika mungkin yang senior ada tambahan nggak Bu? Untuk maju departemennya. Mohon izin dokter, untuk tambahan dari saya mungkin perlu dibandingkan antara patofisiologis yang ada dengan keadaan pasien. Oh iya betul. Tadi patofisiologinya udah lengkap, tapi di slide-nya itu ditulis apa, ditandain, dilingkerin pasien kita itu yang ini, dilingkerin. Tadi kan saya nanya dulu pasien kita yang mana Bu, Chandler 1. Ya boleh Bu Krisna lebih baca lagi detail. Kalau Chandler 1 tuh tandanya apa aja, A, B, C, D. Terus Chandler 2 apa, B, C, D. Nah, cocokan pasienmu cocok yang mana gitu. Ya. Makanya tadi foto yang pre-nya penting banget. Ada nggak foto yang nggak pakai tutupan? Ya, nanti dicari ya. Terus apa lagi Bu? Bu Tika, ada lagi? Kayaknya ada yang foto pre-nya pas di OK dokter, di kamar operasi tadi. Boleh. Saya lihat. Boleh. Nah, itu dimasukin di depan aja Bu. Ya. Jadi kalau kita laporan kasus, memang kan mata ditutup ya. Tapi untuk profil picture itu hal yang perlu ya tetap ditampilin. Nah, itu jangan gitu. Oh, gitu ya. Nah, itu ya. Itu aja. Nggak kelihatan ya, yang ya nanti kejutan buat yang lain, saya doang yang lihat. Ya itu kan kayaknya bengkak banget ya, makanya udah neken nervus orbitanya ya. Terus ada lagi masukan? Rio mungkin mau ngasih masukan? Yudis? Kalau untuk warna slide-nya,
Kalau saya sih slide-nya bagus ya, kayaknya bikin sendiri ya nih kamu ya, template-nya ya. Pakai CT scan pasiennya itu. Oh iya, sudah kreatif sekali. Cuma mungkin jangan terlalu banyak warna-warni ya. Kalau saya sih senang. Kalau dokter, Anda mungkin nanti jangan terlalu banyak variasinya. Boleh sih. Oke. Udah ya, itu aja ya. Udah siang. Ya itu ya, tadi ya, nasionoskopnya 3 aja, dipilih yang paling bermakna, kelihatan bedanya yang mana. Terus maksimal medikamentosanya itu apa aja, dan harusnya ini kan termasuk yang neglect ya, berarti ya, agak terlambat ya. Ya nggak sampai, kan. Jadi nanti mesti tahu maksimal medikamentosa itu berapa lama sih, dan kapan sih harusnya kita memutuskan tindakan operasi dibandingkan obat misalnya gitu. Terus udah ya. Nah tadi yang terapinya udah dapet belum? Kan resisten pada semua kecuali Linda. Kenapa pulangnya pakai Cipro? Terakhir dikasih Cipro, tapi hasil kulturnya belum keluar. Oh, belum keluar. Keluarnya pas rawat jalan. Ternyata Kelinda. Terus diganti Kelinda. Apa udah tenang? Oh, udah tenang, nggak dikasih antibiotik. Oke, ya udah. Cipronya resisten nggak? Dok, semua antibiotik. Vancomycin sama clindamycin. Oke, resisten. Nanti kamu lihat. Nah, untuk membacakan resisten itu, jadi disebutkan kumannya. Tadi udah betul kan? Kumannya apa gitu tadi? Pseudomonas, Streptococcus apa gitu ya. Nah, tapi yang penting itu kalau kita baca kultur resistensi itu MIC-nya, minimal inhibition concentration. Jadi kamu nggak boleh nulis resistant to all antibiotic except clindamycin sama vancomycin. Nah, yang resistennya nggak ditulis nggak apa-apa, tapi yang sensitifnya kamu tulis MIC-nya, karena kita menentukan jenis antibiotiknya dengan MIC-nya itu. Yang dipilih yang MIC-nya kecil apa yang gede? Kalau sensitif ya dok, yang kita pilih. Ini keluar nih, keluar yang sensitif ada clindamycin, ada Cipro, ada Cefotaxime misalnya. Kamu pilih yang MIC-nya kecil apa yang besar? Kalau ngelihat kultur sensitivitas. Yang besar. Ya, salah ya. Yang kecil. Nanti kamu cari definisi MIC itu apa. Jadi nanti kamu lihat lagi hasil kultur sensitivitasnya. Jadi di samping antibiotik itu ada MIC. Nah, misalnya ini kan dapat Cipro, tapi kok sembuh. Nah, kamu lihat MIC-nya berapa gitu. Jadi dia bilang resisten kalau MIC-nya gede banget gitu. Oke? Jadi boleh itu resisten untuk all antibiotik boleh. Kecuali clindamycin dalam kurung MIC 0, berapa, misalnya vancomycin 0, berapa. Jadi kita tahu kenapa kok milih Clinda atau kenapa milih vancomycin, dan kita tahu kenapa kok milih Cipro padahal katanya resisten. Boleh kamu tambahkan misalnya Cipro MIC-nya berapa gitu. Jadi kan dia bilang resisten itu kalau MIC-nya di atas berapa gitu, saya juga nggak tahu. Makanya saya penasaran kok pakai Cipro dia tenang. Tapi kan nggak Cipro doang kan, masih dapat Cefazolin juga ya awalnya ya. Cipro kan obat pulangnya kan, tapi kan waktu pas operasi, pas profit pakai Cefazolin nggak ya? Nggak ya, langsung Cevo program ya. Ya. Nanti kamu lihat Cefotaxime ada nggak golongan cefalosporin, ada nggak di kultur resistensinya. Ada kemungkinan nggak ada, dan ternyata itu masih sensitif kan bisa. Kok pasiennya sembuh gitu loh dengan pernyataan resisten to all antibiotik. Ya, oke? Ya, ya, udah ya kita akhiri ya. Pada pembacaan divisi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.